Jadi kita harus ngitung dulu nilai real dari nilai nominal ya. Nilai real itu dihitung dari nilai nominal dikalikan dengan faktor PV. Ada yang tahu nggak PV itu apa? Ya, PV itu singkatan dari present value, artinya nilai sekarang, nilai saat ini ya. Jadi menghitung nilai real itu didapatnya dari nilai nominal ya. Nilai nominal itu nilai yang ada di surat obligasi dikalikan dengan faktor PV. Nah, faktor PV-nya dapat dari mana? Ini kan jangka waktunya 2 tahun. Kemudian suku bunganya itu kan 10% ya. Nih, suku bunga pasarnya kan 10%. Jadi ini harus dilihat di tabel ya. Saya munculin dulu tabelnya. Tadi saya udah upload ya barusan tabelnya. Bentar. Ya. Nah, jangka waktunya kan 2 bulan. Ya, ini ada 2 buah tabel. Saya masukin ada tabel present value sama ada tabel present value anuitas ya. Gitu ya. Nanti itu beda. Ya. Bentar, bukan yang ini lagi. Bentar. Tabelnya bukan yang ini. Nah, ya, untuk menghitung yang ini, nilai obligasi dari sekarang ya. Nah, ini kita ambil N-nya itu kan jangka waktunya ya. Jadi jangka waktunya itu kan 2 tahun. 2 tahun suku bunganya itu 10%. Jadi kita ngambilnya yang ini nih. 0,826 ya. Ngambilnya yang N, ininya 10% ya. Ini jangan salah ya, di tabel 2 ya, present value of a single amount ya. Jadi jangan pakai yang anuitas, jangan. Itu nanti anuitas beda lagi ya, saya jelasin nanti. Jadi 0,826 ya, 0,826. Jadi ini nilai nominalnya 100 juta dikali 0,826 ya. Jadi nilai pokok pinjamannya aja sebetulnya 82.600.000 rupiah. Ini kita menghitung nilai real dari obligasi. Nah, terus kita jangan lupa harus menghitung juga nilai real dari bunga. Kan tadi saya janjinya itu saya akan memberikan bunga ya. Bunga 10% dari pokok pinjaman. Ya. Nah, selama 2 tahun gitu. Jadi artinya si bunganya itu akan dibayarkan setiap tahunnya tuh sama ya. Untuk menghitung yang ini makanya pakai tabelnya tabel anuitas ya. Nah, untuk menghitung nilai real dari bunga sama aja. Bunga yang diperoleh dikali dengan faktor PV ya, present value. Ini bunga yang diperoleh, ini 10%-nya ini adalah, jangan salah ya, ini suku bunga dari obligasi. Kan saya janjinya ke Fania-nya 10%. Kalau saya janjinya ke Fania-nya mau ngasih 20%, berarti di sininya 20% ya. Jangan salah, bunga yang diperoleh itu artinya bunga yang saya sanggupi untuk membayar ke pemberi dana ya. 10% dikali pokok pinjamannya itu kan 100 juta. Nah, dikali dengan faktor present value ya. Nah, present value-nya itu ngambil dari mana? Ini kan bunganya itu artinya sama, setiap tahun itu dibayarkannya kan sama ya. Jadi kalau untuk anuitas itu periodenya sama dan jumlahnya itu sama. Kalian masih ingat pernah diajarkan kayaknya ya, bedanya present value gitu kan sama anuitas. Ini kalau misalkan saya nabung di bank ya, bebas, secara bebas. Misalkan bulan Januari saya nabung 200.000 ya, terus bulan Februari saya nabung 50.000, terus bulan Maret nggak nabung, bulan April nggak nabung, bulan Mei nabung 500.000 misal ya. Nah, itu kan saya nggak teratur ya periodenya, kadang sebulan sekali nabung, kadang
2 bulan nggak nabung gitu ya, dan jumlah yang saya setorkan ke banknya juga berbeda. Nah, kalau hal yang seperti itu berarti harus menghitungnya itu pakai tabel yang single amount tadi ya. Tapi kalau misalkan saya secara rutin nih setiap bulan ya saya nabung 100.000 ke bank selama 1 tahun gitu ya. Nah, itu kan periodenya sama. Tiap bulan itu saya nabung 100.000, 100.000. Nah, itu harus menggunakan tabel anuitas gitu ya, itu bedanya. Nah, untuk yang bunga ini, kan bunganya ini nilainya itu kan tetap selama 2 tahun. Jadi harus menggunakan tabel anuitas gitu. Nggak mungkin saya 2 tahun pertama saya bayar ke Fania cuma 3%, nanti tahun kedua baru 10%, enggak ya. Makanya di sini harus menggunakan tabel anuitas ya. Jadi bunga yang diperoleh artinya bunga yang disanggupi untuk dibayarkan dikali pokok. Nah, faktor present value-nya kita ambil tadi ini ya. Nah, suku bunga pasarnya kan 10%. Nah, jadi kita ngambil ininya yang 10% ini dari bunga pasar, suku bunga pasar. Kalau ini suku bunga obligasi ya. Suku bunga pasarnya 10%, N-nya 2 tahun ya. Nah, ini kita pakai tabel yang satunya lagi. Saya udah masukin 2 tabel ya. N-nya 2, kemudian nah ini pakai yang 10 gitu ya, 10%. Ini yang suku bunga pasar 1,736 gitu ya. Nih 1,736. Jadi bunganya aja 17.036 ya, 360.000. Jadi nilai real obligasi kan tadi nilai real obligasinya sendiri 82,6 ditambah bunga realnya 17,36 sama dengan 99,9 juta. Itu kalau dibulatkan sama aja dengan 100 juta. Artinya kalau kondisi seperti ini ya, saya minjam uang 100 juta ke Tania gitu ya. Tania ngasih hari ini 100 juta ke saya. Terus saya menyanggupi bayar gitu ya. Nanti 2 tahun kemudian saya bayarin ke Tania 100 juta ya, plus bunganya itu sebetulnya sama aja gitu. Sebenarnya Tania jadi nggak dapat untung sama sekali ya, karena waktu kita hitung nilai real sama nilai nominalnya itu kurang lebih sama ya, ini mendekati ya, cuma beda 40.000. Nah, jadi kesimpulannya kalau suku bunga obligasi itu sama dengan suku bunga pasar, maka nilai real itu akan sama dengan nilai nominal itu. Jelas nggak? Jelas? Jelas, Bu. Coba, jelas ya? Coba sekarang untuk yang ini latihan. Hitunglah nilai real obligasi PTX jika suku bunga pasarnya 12% ya. Nih, kalau 12% gimana? Nah, jadi kalian tetap harus ngitung dulu nilai real obligasi. Tadi berapa persen tadi? 12% ya. Jadi 100 juta dikali ini faktor PV-nya diambil dari N, yang N-nya itu 2, tabel 1 ya. N-nya 2, kemudian persentasenya yang 12%. Nanti dikaliin, dapat kan? Nah, terus jangan lupa hitung bunganya. Nah, ininya tetap 10% ya, karena ini bunga yang saya janjikan gitu. Dikali pokoknya dan dikali faktor present value. Nah, ini ngambil di yang anuitas ya, tabel kedua. N-nya 2, tapi bunganya persentasenya yang 12 ambilnya. Dihitung nanti dijumlahkan ya. Yang 8% juga sama. Jadi yang dimainkan tuh yang di belakang ya kalau untuk yang bunga ya. Gitu. Kalau yang ini yang depan pakai yang pasar ya. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, nanti dicoba sendiri ya. Kita lanjut dengan diskonto atau premium obligasi. Diskonto terjadi jika nilai real obligasi itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Kalau premium
nilai real obligasi lebih besar dari nilai nominal ya. Diskonto atau premium yang terjadi dibebankan atau diamortisasi tiap periode selama umur obligasi ya. Diskonto berarti kalau lebih kecil, kalau premium itu nilai obligasinya lebih besar ya, nilai realnya. Nah, sekarang ayat jurnalnya. Jurnal penerbitan obligasi jika nilai real sama dengan nilai nominal. Ya, jadi kalau kayak kasus yang tadi kan sama. Terus disuruh buatkan jurnalnya. Ya, berarti kas sama utang obligasi. Kasnya 1 juta, utang obligasinya juga 1 juta ya. Tapi kalau misalkan terjadi diskonto, artinya itu nilai realnya lebih kecil dari nilai nominal. Ayat jurnalnya seperti ini. Kasnya berapa, diskontonya berapa, utangnya berapa. Gitu ya. Ini mah tinggal dihafalin aja, nggak usah ini dilihat juga kan nanti open book ya, kalian tinggal lihat aja ke sini. Jadi jurnalnya ngikutin aja ya. Nah kemudian kalau untuk yang ini premium ini kayak aduh, bentar ya, bentar. Ya jadi ini ya, kas terhadap premium utang obligasi dengan utang obligasi ya. Ini kalau terjadi premium kayak gini ya. Nah kemudian metode amortisasi diskonto atau premium ada dua ya. Ada metode garis lurus, artinya besarnya amortisasi itu sama untuk setiap periodenya. Dan ada juga yang disebut dengan metode bunga. Amortisasi tiap periode sama dengan selisih bunga berdasarkan suku bunga obligasi dan suku bunga pasar ya. Nah ini contohnya kalau menggunakan metode garis lurus ya. Pada saat penerbitan terdapat diskonto obligasi sebesar 10.000, masa obligasi 10 tahun, maka amortisasi setiap periodenya adalah 1.000 ya. Nah jurnalnya adalah beban bunga terhadap diskonto utang obligasi. Nah ini coba 1.000 itu dapat dari mana ya? Diskonto obligasi sebesar 10.000, masa obligasinya 10 tahun, jadi tinggal dibagi aja ya. 10.000 dibagi 10 itu kan 1.000, jadi setiap tahunnya itu beban bunganya adalah 1.000 gitu ya. Jadi beban bunga 1.000 terhadap diskonto utang obligasi ya. Sedangkan untuk mencatat premi obligasi, jurnalnya itu adalah premi utang obligasi terhadap beban bunga ya. Nah kemudian sekarang metode suku bunga ya. Misalkan sebuah obligasi 100.000 dolar ya, jangka waktunya itu 12%, bunganya 12%, jangka waktunya 5 tahun. Kemudian bunga dihitung setengah tahunan ya. Jadi kalau kita lihat periodenya itu bukan 5 tahun lagi ya, tapi kan bunganya dihitung setengah tahunan, jadi ini dikalikan 2 ya, karena bunganya dihitung setengah tahun. 1 tahun itu kan berarti bunganya itu 2 kali, jadi 2 kali 5, jadi periodenya itu 10 kali ya. Kemudian jika suku bunga pasar 13%, nilai real obligasi 96 dolar sekian, dengan demikian ada diskonto obligasi sebesar 3.000 sekian ya. Jadi jelas ya, ini kan obligasi, surat utangnya, pokok pinjamannya itu adalah 100.000, terus kesanggupan membayar gitu ya 12% dari pokok pinjaman selama 5 tahun ya, dan bunga dihitung per setengah tahunan gitu ya. Jelas ya, ini bunganya bunga per tahun
tapi dibayarnya itu per setengah tahun. Jadi bunga setengah tahunnya adalah 6%, gitu ya. Jadi 6%, saya bayarnya 10 kali, karena setahun bayarnya 2 kali, gitu ya. Nah ini, jadi di sini pembayar bunganya bukan 5 lagi, bukan 5 tahun, tapi 10. Memang betul ini 5 tahun, tapi setahunnya 2 kali ya, jadi kita ngebayarnya 10 kali. Nah, kemudian bunga yang dibayar itu nilainya tetap. Nah, ini 6% dapat dari mana? Kan tadi di soalnya itu 12% itu setahun. Jadi kalau bunganya dibayarkan per setengah tahun, berarti bunganya itu sendiri adalah 6%. 6% dikali pokok pinjamannya 100.000. Ya, jadi 6.000. Ya, ini semua harus sama. Karena kan bunganya itu bayarnya itu setiap setengah tahun sama 6.000 terus gitu ya. Nah kemudian kita lihat dulu ke sini pada awalnya ya. Jadi pada saat minjam nih, nilai buku obligasi itu dapat dari mana? Ini ada nih, nilai real obligasi dikasih tahu 96.000, dengan demikian ada diskonto ya. Jadi ini dari soalnya dikasih tahu nilai buku obligasinya 96.000 sekian, diskonto yang belum diamortisasi adalah sekian. Ini kalau dijumlahin itu 100.000 ya. Nah sekarang kita ngitung pembayaran bunga ke 1 ya 6.000, kemudian beban bunganya, nah ini 6% setengah. Ini tahu dari mana 6% setengah? Ini 6% setengah itu adalah bunga pasar. Di soalnya ada nih, jika suku bunga pasar 13%, bedakan ya, ini bunga yang kesanggupan saya bayar, kalau ini bunga pasar ya. Nah 13% itu 1 tahun, karena ini dibayarkannya per setengah tahun, jadi beban bunganya itu adalah 6% setengah kali nilai buku. Tuh, saya bayar bunganya 6%, padahal kalau menurut suku bunga pasar harusnya bayarnya 6.200 ya. Berarti yang nerima atau yang ngasih atau yang membeli obligasi itu sebetulnya rugi gitu ya. Kemudian di sini ada amortisasi. Amortisasi hitung selisihnya ini. 6.266 dikurangi 6.000 itu amortisasi ya. Kolom ketiga dikurangi kolom kedua. Nah, kemudian ini diskonto yang belum diamortisasi. Nah, dapatnya dari mana? Ini kan dari soal ya. Nah, ini dikurangi dengan ini 3.594 dikurangi 266. Jadi diskonto yang belum terbayarkan adalah 3.328. Nah, sekarang nilai bukunya, nilai buku obligasi berapa? 100.000 dikurangi kolom kelima. 100.000 dikurangi yang ini. Gitu terus dihitung ya. Nanti yang tahun pembayaran bunga kedua juga sama, beban bunganya selalu sama. Nah kemudian beban bunga menurut suku bunga pasar ya 6% setengah dikali nilai bukunya yang sekarang kan ini ya, nilai buku yang barunya kan 96.672 kali 6% setengah ya. Kemudian amortisasi ini dihitung selisihnya, kemudian diskontonya ini dikurangi ini ya, yang sebelumnya dikurangi yang periode berjalan, terus kemudian ininya nilai bukunya 100.000 dikurangi kolom kelima, gitu terus dihitung ya. Jelas kak yang ini? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, Ya, berarti kalau di tahun di tahun yang di ya bunga yang ke 10-nya itu nggak 100.000 berarti salah ya? karena ini dia udah ngasih tahu ini soalnya ya ada diskonto ya, memang harus harus 100.000 gitu ya. Ada lagi yang mau tanya nggak? Nggak ada yang nanya ini.
nggak ada. Ada latihannya. Ada latihannya ini, latihan keseluruhannya bab 11 sampai 13. Nah, nah, ini ya, ada latihan. Ini kalian boleh buat ya. Dicoba aja di rumah ya ini. Nggak usah dikumpulin deh, nanti minggu depan kita bahas ya. Tapi bukan saya bahas, tapi kalian gitu ya, supaya nanti jadi saya tahu gitu pemahaman kalian tuh sampai mana ya. Jadi misalkan Bu saya mau nomor 1A, silakan. Bu saya mau nomor 1B, silakan ya, dapat nilai itu. Ini nggak usah dikumpulin aja. Ada 2 soal ya. Ada yang mau ditanyakan materi hari ini? Belum ada. Kalau nggak ada, ini saya buat link yang baru ya, yang Agnes ya. Oke ya, saya buat link baru. Terus nanti siap-siap Fania mau bahas ya, Fania ya. Iya, Ya, tolong disiapin ya.